Halo, cek. Halo Mbak Adel, selamat malam. Ini saya only use one handphone. Ini sudah ada beberapa orang. Selamat malam. Oke, ini kali kedua. Halo Pak Mutawakil. Aman Mas? Suara saya kedengeran ya? Oke, kita tunggu. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih. Malam ini kita akan bahas lagi manfaat hipnosis buat self esteem. Setelah minggu lalu kita ngomongin soal bagaimana memanfaatkan hipnosis dalam dunia pendidikan gitu. Jadi karena hipnosis ini adalah tema-tema seksi gitu ya. Maksudnya seksi gini. Jadi mereka yang mempelajari hipnosis itu paham betul gitu bahwa hipnosis itu bagaikan pisau gitu. Jadi ya tentu bisa dimanfaatkan untuk hal yang ini gelap ya. Bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, plus juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang negatif, itu tergantung siapa yang menggunakannya. Nah malam ini kayak lebih enak redup begini ya. Karena kalau pakai lampu rias tuh biasanya itu kacamata saya jadinya ada refleksi lampunya. Oke, kita tunggu. Oke, begini. Cukup penerangan seperti ini ya. Kalau tadi, mohon izin Bapak dan Ibu, saya hanya memanfaatkan waktu selama 30 menit untuk untuk bercerita dan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya memanfaatkan hipnosis. Mungkin yang belum kenal saya, kan ini sifatnya mono presentation gitu, monolog. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa catatan, kan? Silakan Bapak dan Ibu yang sudah hadir untuk menyiapkan catatan juga dibutuhkan, karena ini jarang-jarang sekali gitu kan. Anda beruntung misalkan menyiapkan catatan, setidaknya ada sesuatu yang bisa dibawa untuk dipraktekkan sama diri sendiri. Jadi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, sekali lagi silakan siapkan kertas dan alat tulis itu, karena kalau di Instagram Live ini kan berbeda ya dengan presentasi di Zoom gitu. Jadi atau di Zoom itu kita bisa nyiapin slide. Saya jadi bisa nyiapin slide. Nah, kalau malam ini saya hanya catatan saja. Jadi silakan Bapak dan Ibu menyiapkan alat tulis, karena nanti ada trik-trik bagaimana saya akhirnya menggunakan ini pada diri saya sendiri. Dan kenapa juga saya berani untuk sharing, karena saya sudah mempraktekannya gitu ya. Kita akan mulai 1 menit lagi. Ini jadi waktunya nggak lama, hanya 19.50. Sebentar kalau offline kalau melalui lewat Zoom kan ada sesi tanya jawab langsung gitu ya. Tapi kalau di Instagram ini ya tadi mono presentation plus jadi siapkan dengan tulisan. Oke, Bapak dan Ibu, mohon izin saya akan memulai presentasi yang sifatnya monolog ini dengan baca doa. Semoga apa yang saya share malam ini bisa memberikan khasanah baru untuk Bapak dan Ibu, akhirnya mengenal bahwa hipnosis bukan cuma sekedar tentang memberikan sugesti pada orang lain, pada diri sendiri juga bisa untuk dimanfaatkan untuk peningkatan self esteem tadi. Kita doa dulu. Baik, terima kasih, berdoa selesai. Bapak dan Ibu, terima kasih. Malam ini tema kita adalah ngomongin self esteem. Ini kali kedua IHC menyelenggarakan live Instagram. Semoga ke depan ada trainer lain yang mau sharing juga dari IHC secara khusus, atau kita akan undang orang untuk berdiskusi tentang pengalamannya menggunakan hipnosis gitu ya. Nah, lagi-lagi sebelum kita mulai, silakan siapkan catatan dan tulisan jika berkenan.
atau bisa nanti ada rekamannya, karena saya lihat kemarin yang minggu lalu juga kita ngomongin hipnotis untuk dunia pendidikan, rupanya ada rekamannya gitu. Karena waktunya terbatas, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusdillah Setianto, mungkin yang belum kenal. Saya sebagai trainer di Indonesian Hypnosis Center, plus juga sebagai hipnoterapis, dan sehari-hari juga sebagai tenaga pengajar atau pendidik. Jadi kalau regular day sebagai tenaga pengajar, Sabtu Minggu sebagai trainer, terkadang juga melayani sebagai hipnoterapis. Jadi banyak peran yang saya jalani. Nah, Indonesian Hypnosis Center adalah lembaga yang mungkin yang belum tahu ya, adalah lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan workshop tentang dunia pemberdayaan diri. Ya, hipnosis, ada NLP, kalau di sini ada kreatif NLP, lalu ada EFT, ada banyak ilmu yang dikembangkan di IHC. Silakan bergabung untuk Bapak dan Ibu yang belum bergabung menjadi bagian dari kami. Di AHC pun banyak program-programnya. Jadi misalkan kayak besok malam nih, buat yang sudah tergabung itu ada kelas pengulangan. Itu kita bisa silaturahmi dengan banyak praktisi hipnosis dari seluruh Indonesia. Jadi tergabung di IHC adalah investasi leher ke atas itu. Orang-orang yang memang punya niat untuk bertumbuh, mereka akan bersyukur untuk bisa belajar di IHC. Oke, di sisi lain juga saya sebagai asesor di lembaga sertifikasi kompeten hipnotis Indonesia LSPKHI, asesor, juga pengurus di situ sebagai manajer mutu. Lalu di organisasi namanya Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, karena hipnoterapi itu sudah, ya nanti Pak kita nyimak dulu ya. Siapkan ini, silakan yang mau nanya siapkan dulu tulisan-tulisannya gitu ya. Nah, karena hipnotis sudah sebagai profesi, ada organisasi yang ada organisasi yang mengayominya. Ini ada pertanyaan langsung nih, alpha, delta, theta itu apa? Yaitu brainwave. Cuman nggak bahasan kita malam itu, mungkin di kedepannya kita akan membahas. Nah, malam ini temanya adalah self-esteem. Apa tuh self-esteem gitu kan? Self-esteem ini secara sederhana gitu ya. Secara sederhana adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri, dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Jadi kalau ngomongin self-esteem itu adalah tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri. Ya akhirnya apa? Kalau misalkan orang memiliki self-esteem bagus gitu kan, kalau dia memandang dirinya berharga, citra dirinya bagus, otomatis dia memiliki kepercayaan diri gitu. Dia merasa dirinya bermakna. Karena gini, dalam beberapa, saya menemui di klien-klien saya, dalam beberapa kasus ada namanya krisis eksistensial. Dan krisis eksistensial ini bisa ditemui di semua umur ya, dari mulai anak-anak, lalu dari mulai orang dewasa, dewasa akhir, dewasa awal, itu akan ketemu namanya konsep krisis eksistensial. Nah, ini berhubungan dengan apa? Self-esteem. Jadi kalau orang punya self-esteem, artinya saya menghargai diri saya sendiri gitu. Kalau orang melihat dirinya itu punya nilai, dia yakin bahwa dia punya makna gitu kan, itu bagaimana dia memandang dunianya itu akan lebih sehat gitu. Dia lebih positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dia juga lebih realistik. Ini kalau orang punya high self esteem ya. Kita bisa lihat lah ada beberapa orang yang self esteemnya rendah, tapi juga ada orang punya percaya dirinya bagus, tapi juga percaya diri yang bagus tapi terukur gitu loh. Nah, ini yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena self esteem itu ibarat apa ya? Ibarat benda yang ada tapi nggak bisa dipegang gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa memaknai diri kita punya meaning, punya makna, punya nilai, akan berpengaruh. Nah, self esteem ini ya tadi merupakan bagian dari proses tumbuh kembang. Misalkan kita punya sebuah pengalaman di masa kecil, lalu pengalaman itu membentuk diri kita, menganggap diri kita tuh nggak berguna, nggak berharga. Itu berpengaruh sekali. Nah, orang yang memiliki self esteem bagus itu positive thinking. Kalau zaman sekarang dikenal dengan growth mindset gitu kan. Dia punya sudut pandang yang baik lah tentang kehidupan. Nah, dengan menerima tanggung jawab dan kegagalan gitu ya, otomatis orang itu bisa memiliki self esteem yang bagus gitu kan. Jadi dia cukup dengan dirinya sendiri gitu. Dia cukup dengan diri sendiri. Nah,
Orang yang self esteemnya baik gitu ya, ya percaya dirinya cukup baik. Tapi itu kan jelas ya, kalau orang punya self esteem bagus ya, cara dia memandang dirinya dan dunianya itu baik gitu. Dia memahami ada hitam, ada putih, ada kesempurnaan, ada ketidaksempurnaan gitu. Lalu bagaimana sih orang yang self esteemnya rendah itu? Ada. Saya berada dalam dunia pendidikan gitu kan. Jadi memahami sekali gitu tema-tema self esteem ini, tema-tema yang bisa membuat akhirnya seorang tumbuh. Lalu kalau orang low self esteem, apa indikatornya? Itu tadi nggak percaya diri, mudah cemas. Jadi kalau orang yang punya percaya diri yang bagus atau punya self esteem yang bagus atau self efficacy yang bagus, dia akan melihat sebuah masalah itu adalah sebuah tantangan. Tapi kalau misalkan orang yang self esteemnya rendah, kemungkinan besar dia akan menganggap sebuah masalah itu adalah sesuatu masalah gitu. Problem is a problem. Beda sama orang yang punya self esteem bagus. Nah, ada banyak cara sebenarnya bagaimana akhirnya kita lah. Saya juga pernah mengalami kecemasan lah. Kecemasan itu muncul dengan tema-tema tertentu. Terus butuh nggak cemas ya? Cemas itu dibutuhkan. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi low self esteem? Jadi gini, saya mengakui bahwa tingkat kepercayaan diri orang itu juga menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kalau kita sangat percaya diri terus, ya bisa berefek juga yang kurang baik. Artinya kurang baik adalah kita bisa terjadi, misalkan maaf ya, terlalu berlebihan, bisa dianggap orang sombong. Jadi akhirnya terukur lah. Tapi kalau low self esteem rendah juga nggak baik. Jadi balance lah antara momen dimana kita memang harus ya biasa aja atau momen dimana kita harus show up. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi tema-tema saat kita mengalami low self esteem atau merasa rendah diri gitu kan? Ya yang pertama adalah penerimaan, radical acceptance. Jadi ada seorang psikolog ya namanya Sigmund Freud, dia bilang gini, dari semua pengalaman atau pembelajaran dia ketika menghadapi klien, dia katakan seperti ini, setiap perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada penerimaan. Nah sekarang tema-tema yang sekarang sedang berkembang nih, orang bisa memaafkan jika bisa menerima, orang bisa berubah jika bisa menerima. Artinya apa yang dibutuhkan untuk orang bisa menerima? Ya radical acceptance, penerimaan yang radikal. Oke, aku begini memang orangnya. Oke, saya memang punya keterbatasan, tapi bagaimana akhirnya aku bisa merubah keterbatasan itu menjadi yang lebih baik. Nah, unsur pertama untuk bisa mengatasi self esteem yang rendah adalah apa? Penerimaan. Coba deh cari hampir di semua rumus para motivator ataupun para trainer dunia pemberdayaan diri, mereka akan menerima yang namanya penerimaan. Mereka akan memulai dengan yang namanya penerimaan karena antara realita dan ekspektasi itu terhubung. Oke, realitanya aku begini, berarti aku harus berubah dengan cara yang lain gitu kan. Nah, yang pertama tadi untuk bisa menaikin self esteem adalah penerimaan. Yang kedua merawat diri gitu. Ya, kita harus merawat diri. Bahkan yang sekarang sedang apa? Merawat inner child. Kita punya inner child nih. Saya punya inner child yang suka main, yang suka hang out, yang suka ngobrol, yang punya hobi. Rutinitas keseharian kita sebagai orang dewasa atau remaja itu melupakan yang namanya inner child. Jadi kalau misalkan kita mau naikin self esteem, ya dikasih ruang tuh si inner child. Siapa tuh inner child? Ya bagian dari diri kita yang pernah mengalami tumbuh kembang. Ya misalkan contoh apa, ketemu teman lama yang dulu pernah jadi best friends, atau main-main ya hobi itu penting. Bahkan Freud pernah bilang gitu, seseorang itu dibutuhkan hobi karena kalau dia punya hobi apa, energinya bisa tersalurkan. Ya apapun hobinya itu, ya sifatnya olahraga, art atau apapun, karena dengan kita punya hobi ya efeknya apa, self esteem, karena kita bisa berhasil melakukan sesuatu. Nah mungkin buat sekarang orang tua yang punya anak ya nggak ada salahnya juga kan menyalurkan anak untuk punya hobi, karena apa, itu akan menjadi pengalihan dia ketika dalam satu masa depan dia mengalami stres. Itu yang pertama untuk mengatasi rendahnya self esteem, penerimaan, merawat diri. Yang kedua nih paling penting nih, fleksibel dan open mind, berpikiran terbuka gitu bahwa
ini kan masih cara mengatasinya, bagaimana perbedaan itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Dan fleksibel. Saya melihat banyak pemimpin itu yang bisa tumbuh itu karena ya dia fleksibel terhadap dirinya sendiri plus terhadap dunia eksternalnya. Ya, oke. Yang keempat adalah tegas, asertif. Iya, enggak suka ya enggak suka gitu. Karena rutinitas kita gampang tergoyahkan. Lalu adalah jadi diri sendiri gitu ya. Nah, itu bagaimana cara Bapak dan Ibu atau siapapun anak Anda gitu kan bisa tumbuh self esteem-nya. Ajarkan dia penerimaan diri ya, bisa dengan bersyukur, gratitude, bisa diajarkan itu. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah bagaimana orang bisa mengenali self esteem-nya? Ya kesadaran. Kesadaran orang tuh punya potensi. Setiap kita punya potensi. Saya angkat dulu tentang tema-tema self esteem ya. Karena apa? Ini penting sekali. Karena kalau rendah self esteem bisa berhubungan dengan apa? Tema-tema eksistensial. Krisis eksistensial itu bisa dihadapi di semua situasi. Anak-anak, remaja, dewasa, ulang lagi gitu kan. Nah, kesadaran bahwa saya punya potensi gitu. Oke, di satu titik saya nggak bisa, tapi bisa cara lain. Yang kedua adalah masuk komunitas. Yang ketiga adalah self worth, harga diri, penghargaan diri. Aku bermakna di dunia ini, aku punya nilai. Karena ketika kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, nanti muncul apa? Citra diri. Ini umum sekali nih tema self esteem. Apa sih hal yang biasanya terjadi menyebabkan orang mengalami self esteem yang rendah? Tadi misalkan gini nih ya, dia bikin salah, itu berpengaruh. Masuk ke komunitas yang nggak mendukung, itu berpengaruh. Asupan-asupan informasi, sosial media, itu berpengaruh. Sepersekian detik orang tuh bisa mengalami perubahan mood hanya dengan apa yang dia lihat di sosial media. Ya nggak salah juga kan selama kita punya rambu-rambu. Oke, mana informasi yang bisa kita terima dan nggak bisa kita tolak. Tapi self esteem ini penting sekali. Jika saja kita melihat diri kita nggak punya meaning, nggak bermakna, itu berpengaruh dengan cara kita memandang dunia kita. Oke, self esteem. Terus rahasianya nih, ini ada rahasia nih, silakan dicatat gitu kan. Saya sadar dari beberapa buku gitu kan, dan saya pikir ini penting sekali buat para pembelajar bagaimana caranya meningkatkan self esteem. Bagaimana caranya meningkatkan self esteem. Saya mengambil dari sekitar 8 buku gitu kan. Berlebihan ya kalau 8 buku ya. Ya 3 buku tapi beberapa artikel. Jadi gini, kalau misalkan Anda ingin meningkatkan self esteem, yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Ya konsep diri kan hubungannya kan. Aku nih siapa sih? Tujuan aku hidup apa sih? Buat apa sih? Peran aku apa sih? Apa yang aku bisa ya? Kalau misalkan bisa melakukan self analysis, misalkan SWOT, terus field theory atau lifelines, itu bagus sekali gitu. Jadi mengenali kelebihan, kekurangan, ini bagus sekali. Yang kedua adalah tadi percaya dengan kemampuan diri gitu. Nggak ada orang yang ditakdirkan nggak bisa apa-apa gitu. Setiap orang diberikan 1, 2, 3 atau 4 skill, dan kita tahu ya di otak kita namanya neuroplasticity, bagian otak kita yang akan beradaptasi dengan setiap keadaan itu. Nah, neuroplasticity ini lagi tema-tema yang asik banget dibahas di dalam dunia neuroscience. Itu yang kedua. Emosi, mengelola emosi, mengenali emosi. Aku lagi baper nih. Ada bagian ngomong seperti ini. Ada bagian dalam diriku yang lagi baper nih. Jadi emosi tidak mewakili diri Anda. Emosi tidak menggambarkan bahwa diri Anda seperti itu, marah. Misalkan Anda marah nih. Ada bagian dalam diriku yang sedang marah. Jika Anda berhasil ngomong seperti itu ketika sedang bete, marah, apalagi sebel, sedih, senang. Kalau Anda bisa ngomong, ada bagian dalam diriku yang sedang marah, itu sudah terjadi namanya apa? Disosiasi. Anda mengambil jarak dengan diri Anda sendiri. Kalau dalam logoterapi namanya self-detachment. Mengambil jarak, ada bagian dalam diriku lagi marah nih. Jadi Anda mengenal itu, ada emosi. Emosi kenapa muncul? Si marah muncul karena ada nilai dalam diriku yang dilanggar sama orang lain. Baik. Lalu aku perlu merespon apa? Apakah harus aku merespon balik marah atau aku diam dulu berpikir, kenapa aku harus marah? Ya. Jadi mengenali emosi. Nanti hubungannya apa? Kalau kita ingin bahas lebih dalam tentang bagaimana mengelola stress management, itu banyak sekali gitu kan. Tapi kita nggak sampai situ. Yang keempat adalah
meningkatkan keterampilan komunikasi nih. Saya tegaskan lagi bagaimana meningkatkan self esteem, meningkatkan keterampilan komunikasi. Pertama, baca buku, ikut komunitas, dengerin podcast kalau orang audio, lihat YouTube. Tentu sifatnya yang positif. Jadi asupan ke dalam pikiran Anda adalah hal-hal yang baik, sehingga nanti apa? Ibarat teko gitu, karena Anda masukin sesuatu yang baik, cara berkomunikasi juga baik, ya otomatis akan meningkatkan self esteem. Bahkan kata Fritz Perls, seorang pengembang Gestalt, dia bilang gini, untuk orang bisa tumbuh ya dia harus apa? Berkomunikasi, ketemu orang, interaksi. Kalau misalkan kita pengen naikin self esteem tapi nggak berkomunikasi, ya sama aja bohong. Yang kelima adalah buat keputusan, mana yang urgent, mana yang enggak. Make decision. Aku tuh mau jadi apa sih di masa depan? Cara untuk meningkatkan self esteem. Yang keenam udah tadi, lagi-lagi merawat diri. Kalau perlu main-main. Karena di dalam unsur bermain itu kita kan saya bilang tadi, kita punya inner child. Kita punya bagian diri kita yang pernah jadi remaja, yang pernah jadi anak-anak. Dia punya hak dikasih ruang untuk bermain. Karena dengan bermain itu ada banyak eksplorasi terhadap diri sendiri dan orang lain. Sama ke anak-anak. Jadi kalau anak-anak ingin dia self esteemnya bagus, izinkan dia bermain. Yang ketujuh tadi, mengelola stres, kelola emosi dan mengelola stres. Stres itu banyak ya, stres kerja, stres dalam keluarga juga ada. Tapi kan stres ada yang dibutuhkan. Karena apa? Karena stres dibutuhkan untuk apa? Meningkatkan kepekaan diri. Lalu ya itu, menikmati hidup, enjoying life. Lalu definisi menikmati hidup itu apa ya? Saya yakin beda-beda. Ada orang yang menikmati hidup dengan apa? Ngopi. Ada orang yang menikmati hidup dengan apa? Bercengkrama, naik gunung, atau ada yang istilahnya grounded gitu loh. Saya sebagai pengajar, sebagai hipnoterapis, itu kalau ada libur panjang seneng banget tuh kalau misalkan dikasih kesempatan naik gunung, karena disitulah hobi saya tersalurkan. Plus dari sisi lain apa tadi? Merawat inner child. Karena waktu saya kecil, saya tuh pengen banget naik gunung, lalu saya ikut pramuka, camping. Itu kan ada tuh. Yusdi yang kecil itu pernah melakukan satu aktivitas, dan Yusdi itu nggak pernah tumbuh, nggak pernah besar, tapi si inner child ini dia butuh eksplorasi gitu. Lah kalau sekarang Anda bisa bayangkan, sekarang contohnya nih, Anda punya tanggung jawab jadi suami, jadi istri, itu punya tanggung jawab tuh. Tapi Anda butuh satu momen di mana Anda harus membebaskan si inner child Anda, karena dia butuh apa? Tempat dan ruang. Ya. Itu tadi ya, ada sekitar 8 bagaimana akhirnya Anda bisa meningkatkan self esteem Anda. Nah, tadi self esteem mulai dari high self esteem, low self esteem, bagaimana cara mengatasinya, lalu bagaimana Anda meningkatkan self esteem. Nah, sekarang saya ngomongin hipnosis. Kenapa? Hipnosis lagi-lagi tema yang seksi. Kenapa tema yang seksi? Ini ibarat pisau gitu kan. Ibarat pisau. Pisau itu kan saya bilang minggu lalu ya, itu ada pisau di dapur, ada restoran, ada di jalanan. Jadi hipnosis sebagai seni berkomunikasi, ke dalam diri sendiri atau keluar, itu sangat-sangat ngebantu lah orang untuk membuat dirinya tumbuh. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin belajar tentang hipnosis, sebaiknya diinvestasikan. Karena kalau kita ngomong hipnosis, orang kan berpikir seperti apa? Bahwa hipnosis itu cuma sekedar sugesti. Orang dalam tidur kasih sugesti. No. Manfaat hipnosis itu banyak. Eksplorasi saya bilang, ego strengthening nih seperti yang saya sampaikan sekarang. Lalu age regression, ada parts conversation, jadi konflik diri. Lalu hipnosis sebagai pisau bedah lah, sebagai pisau bedah itu akan membedah apa sih nilai-nilai atau keyakinan dalam diri kita yang membelenggu cara kita berpikir. Tapi ya itu tadi, hal-hal yang membelenggu cara kita berpikir punya tujuan baik. Inilah yang sekarang dinamakan apa? Mental blocking. Mental blocking ada manfaatnya tapi ada enggak juga. Nah, salah satunya bisa dengan hipnosis. Nah, salah satu teori yang sangat membantu perkembangan dunia hipnosis adalah namanya saya lupa, autosuggestion, itu dari Emil Coué. Dia bilang gini, setiap keberhasilan proses hipnoterapeutik dulu, terapeutik, itu saat seseorang mengatakan pada dirinya bahwa aku bisa berubah. Emil Coué, itu orang Prancis kalau nggak salah. Dia bilang seperti ini, autosuggestion. Dia bilang kalau orang ngomong setiap hari
aku semakin sehat, semakin bugar, dan semakin bahagia. Dia ulang-ulang tersebut, kata-kata tersebut, afirmasi gitu ya. Itu akan mempengaruhi kesembuhannya dia. Yang namanya auto suggestion. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mempraktekkan salah satu teknik hipnotis sederhana, apa? Afirmasi. Ngomong sama diri sendiri. Lalu nanti konsep afirmasi ini itu bisa dikaitkan dengan banyak modalitas. Contohnya apa? Yang sekarang lagi booming, LOA misalkan, Law of Attraction, visualisasi, mental imagery. Kan dimulai dari mana? Bagaimana cara kita ngomong sama diri sendiri kan? Itu auto suggestion. Oke. Nah, jadi nanti besok ya, dalam tema-tema tertentu silakan ngomong seperti ini. Setiap hari dan seterusnya, saya menjadi lebih baik, lebih menjadi manusia yang lebih dewasa, lebih bijak, silakan. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan konteks yang ada. Oke, jadi hipnosis secara sederhana ini akan saya ulang-ulang terus di kelas-kelas ini gitu. Kalau minggu depan nanti ada kelas lagi, saya akan sampaikan. Secara sederhana, hipnosis adalah diterimanya ide tanpa dikritisi. Diterimanya ide tanpa dikritisi. Nggak saya tambah-tambahkan ya. Jadi saat Anda menerima ide dan mengiyakan sebuah ide, itu sudah menjadi bagian dari hipnosis, termasuk dalam tema-tema yang misalkan hipnosis kejahatan. Orang akan mencari celah untuk bisa masuk ke dalam ruang kesadaran Anda. Dengan apa ya? Percakapan. Makanya tingkatkan kemampuan komunikasi Anda. Jadi kalau orang udah bisa ngasih ide sama Anda dan Anda menerimanya, itu udah bagian dari hipnosis. Jadi nggak tidur, pingsan. Karena definisi orang hipnosis apa? Kehilangan kesadaran, tidur, nggak bisa. Sebagai praktisi hipnosis, justru malah orang tuh harus sadar untuk apa? Bisa menerima ide. Nah, kalau kita ngomong sugesti dalam bahasa Inggris artinya apa? Suggestion, ide, saran, dan pengaruh. Jadi hipnosis sebagai sebuah seni berkomunikasi, bagaimana kita menanamkan nilai, saran, ide sama orang lain. Nah, kembali ke auto suggestion. Saya ada tips bagaimana meningkatkan self esteem dengan hipnosis. Oke, siapkan kertas ya. Karena kalau di kelas ini biasa pakai PowerPoint. Oke, saya ada 11 tips, silakan tulis poin-poinnya saja. Jadi silakan tulis judul seperti ini. Bagaimana meningkatkan self-esteem dengan hipnosis. Oke, yang pertama nih. Yang tadi pertama bilang siapkan kertas ya. Apapun media silakan. Yang Anda gunakan. Yang pertama adalah gini. Tuliskan kata tentang hidup yang dimulai dengan kata hidup itu ibarat apa? Sekarang contoh saya nih. Hidup itu ibarat perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Metaforiknya. Jadi silakan tuliskan satu buah kalimat sentence dengan dimulai kata hidup ibarat, silakan. Hidup ibarat, misalkan. Hidup ibarat air, mengalir aja boleh. Hidup ibarat apapun itu yang bertujuan untuk mengenal diri Anda sendiri. Itu ya. Hidup ibarat ini. Nanti kalau mau tahap lebih lanjut ada konsep namanya clean language. Itu kita ngomongin metafora kehidupan, karena setiap metafora itu punya meaning. Oke, hidup ibarat, silakan tulis. Itu yang pertama ya. Yang kedua tulis seperti ini. Tuliskan seperti ini. Diriku di masa depan ibarat apa? Diriku di masa depan ibarat apa? Jadi Anda membuat kalimat metaforik tentang hidup itu adalah apa dan diriku adalah apa. Ini ada dua konsep nih. Yang pertama bagaimana Anda memandang dunia eksternal Anda. Yang kedua adalah bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Oke, yang pertama ya. Hidup itu ibarat, silakan. Yang kedua adalah hidupku di masa depan ibarat ada dua konsep. Yang pertama disosiasi, yang kedua asosiasi. Itu seperti apa? Karena ini berhubungan sama cara Anda memandang dunia sendiri. Berhubungan dengan masa depan. Oke, tetap tulis ya. Yang ketiga adalah tuliskan afirmasi Anda tentang diri Anda sendiri. Oke. Aku adalah orang yang, silakan. Aku adalah orang yang, misalkan, pandai bersyukur. Aku adalah orang yang apa? Menerima apapun yang pernah terjadi dalam hidupku, silakan. Aku adalah orang yang. Jadi ini seakan-akan Anda sedang berbicara dengan seluruh organisasi kepribadian Anda. Gitu ya. Oke. Aku adalah orang yang apa? Silakan jawab ya. Nah, lalu
setelah Anda tulis, tulis ya, nanti silakan kalau mau sekarang juga nggak apa-apa. Silakan ucapan ketiga kalimat tadi, lalu rasakan sensasi di tubuh Anda. Oke, dalam hipnosis ada konsep seperti ini, mind and body is one system. Apapun yang kita pikirkan akan berpengaruh ke seluruh tubuh kita. Apapun yang kita lakukan akan berpengaruh ke pikiran kita. Dua-duanya terhubung nih, mind and body is one system. Nah nanti silakan, saya contohkan ya, hidup itu ibarat berjalan di taman surga atau berjalan di rumput liar. Karena banyak sekali godaan, tapi di depan sana ada banyak tantangan. Silakan. Lalu Anda ngomong, diriku di masa depan ibarat seseorang yang memiliki kehidupan yang sukses. Silakan. Lalu ketika Anda mengatakannya, silakan. Di bagian tubuh Anda mana yang merasa itu, gitu ya. Oke, yang pertama, hidup itu ibarat apa? Oke, hidup itu ibarat apa? Bagaimana Anda memandang dunia di luar? Yang kedua adalah diriku di masa depan ibarat apa? Diriku itu ibarat apa? Misalkan mau dengan hewan, misalkan diriku di masa depan tuh bagaikan harimau. Wow, citra diri, gitu kan. Silakan ya, simbol-simbol apa yang Anda gunakan. Lalu yang ketiga adalah tuliskan, aku adalah orang yang tangguh, aku adalah orang yang menerima, gitu ya. Lalu dibaca, lalu ketika Anda mengucapkan kata-kata itu, rasakan di tubuh bagian mana, gitu ya, yang masih bisa, di tubuh bagian mana yang bisa menerima, lalu di tubuh bagian mana yang kira-kiranya masih, kok di bagian tubuh ini masih ada hambatan ya, masih nggak nyaman ya. Nah ketika ada bagian di sensasi tubuh itu, Anda cari tahu ke dalam tuh, apa nih yang menjadi hambatan? Kenapa aku nggak bisa berpikir seperti itu? Ya, cari apa emosi yang menghambat Anda berpikir seperti itu, cari, itu bisa. Oke, tadi ya. Lalu ini paling penting nih. Salah satu manfaat hipnosis adalah apa? Hipnoanalisis, analisis diri. Oke, tadi kan yang pertama ketika Anda mengucapkan itu, Anda pejamkan mata, lalu rasakan sensasinya di tubuh, gitu ya. Rasakan di sini gitu kan. Lalu yang kedua, gunakan kaca. Dalam konsep hipnoanalisis ada namanya mirror analysis. Jadi Anda lihat kaca, gitu kan. Pas saat Anda ngomong lihat kaca. Hidupku ibarat harimau di masa depan. Hidup itu adalah sesuatu. Ketika Anda ngomong sama kaca, itu seakan-akan Anda ngomong sama diri Anda sendiri. Jadi ngasih pesan. Ini yang konsepnya namanya apa? Self detachment, mengambil jarak dan memberikan sugesti. Jadi gunakan kaca. Pernah nggak sih Anda ngaca gitu loh kan? Berlama-lama ngomong. Ini salah satu praktisi hipnoanalisis atau psikoanalisis namanya Wahlberg. Dia menggunakan konsep edge regression dengan kaca. Jadi orang diminta untuk melihat kaca, lalu melihat semua gambaran dirinya utuh. Karena ketika dia melihat kaca, dia melihat dirinya ketika anak-anak, dia melihat dirinya ketika remaja. Jadi kalimat tadi ucapkan dengan cara mengaca. Disadari atau tidak, ini adalah bagian dari self hypnosis. Gitu ya. Gunakan kaca, oke, lalu katakan pada diri Anda di kaca itu. Hai, misalkan contoh nih, saya lihat kaca. Hai Yusdi, hidup itu ibarat pohon beringin. Dan kamu seperti pohon itu. Karena kamu di masa depan akan kokoh. Dan kamu ngomong seperti itu. Itu bagian dari apa? Auto-suggestion. Tapi apa konsepnya? Disosiasi. Ya. Lalu yang keenam selanjutnya adalah itu ya. Lalu ketika Anda ngomong kan repetitif ya. Repetition is the mother of learning. Lalu kan apa? Visualisasi. Seakan-akan kata-kata yang tadi Anda ucapkan sudah terinternalisasi. Katakan seperti ini. Hai diriku, aku menerima apapun yang terjadi dalam hidupku karena hidup itu ibarat pohon beringin yang kokoh. Dan aku di masa depan adalah seseorang yang tumbuh dan terus berkembang. Dan aku adalah orang yang bisa menerima keadaanku apapun dan aku orang yang tangguh. Lihat kaca, rasakan di tubuh, lalu bayangkan. Visualisasi. Hampir semua proses perubahan dimulai dari apa? Visualisasi. Jadi gini, kalau pakai pendekatan neuroscience kan ada namanya sinaps ya di otak itu. Nah, visualisasi seperti Anda sedang membuat jalur baru di pikiran Anda. Gitu ya. Nah, bagian dari itu perlu dilakukan, bayangkan dan rasakan. Oke, bayangkan dan rasakan semua tubuh
tubuhku terinternalisasi dengan kalimat afirmasi ini. Dan seluruh sel-sel di tubuhku menerima dengan ikhlas apapun yang aku sampaikan saat ini. Ya. Lalu yang ketujuh adalah buat gerakan. Kayak contoh gini, ketika Anda sudah ngomong, afirmasinya sudah dibuat, lihat kaca, visualisasi, buat gerakan. Misalkan seperti ini. Tadi kita sepakat ya, mind and body is one system. Mind and body is one system. Jadi kalau kita mengakses sebuah pemikiran, tubuh juga akan merasakannya. Sekarang buat gerakan, misalkan ketika aku melakukan seperti ini, aku merasa bahwa diriku sangat berharga, sangat bernilai karena hidup ataupun apa. Jadi buat gerakan. Ini kalau dalam dunia hipnosis namanya jangkar emosi. Nah, Anda perlu buat jangkar itu. Gerakan apapun itu. Nah, jangkar atau gerakan nggak harus juga itu. Harus unik pokoknya. Misalkan kalau saya menjewer kuping saya kapanpun dan dimanapun, itu kan, saya akan merasa diri saya bernilai berharga karena hidup itu ibarat pohon yang kokoh dan aku bisa menjalaninya. Jadi setiap kali Anda menjewer kuping, Anda mengakses diri Anda yang memiliki ketangguhan berpikir. Nah, oke, udah dapat ya. Selanjutnya udah visualisasi. Nah, ini paling penting nih. Repetition is the mother of learning. Ada konsep namanya hypnopompic dan hypnagogic. Hypnopompic adalah kondisi di mana gelombang otak berpindah dari namanya gelombang alfa ke theta. Saat kita mau tidur nih, karena perubahan gelombang otak ya. Nah, saat ini adalah di mana momen pintu gerbang pikiran bawah sadar kebuka. Cus. Ya, cus. Pas saat mau tidur, pikiran bawah sadar, pintu gerbangnya kebuka. Saat itu akan ada namanya memori mengambang. Jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu itu akan mencoba keluar dari pintu gerbang itu. Makanya kenapa orang nggak bisa tidur, terjadi dua fenomena. Hyper reflection atau hyper intention. Karena saat pintu ini kan gini, dalam tumbuh kembang kita kan ada namanya represi ya. Kita menekan sebuah pemikiran, nggak suka ditekan, bersembunyi dia di ruang kesadaran kita. Lalu ketika mau tidur, ini pintu gerbangnya kebuka, dia cari celah. Saat cari celah, kita pikirin, aduh, pernah nggak sih Anda saat mau tidur, udah mau tidur nih, tiba-tiba pas mau tidur muncul sebuah pemikiran, ya itu menyebabkan Anda nggak tidur. Jadi si memori di bawah sadar ini cari celah nih untuk Anda pikirkan. Kan ada memori jangka panjang, memori jangka pendek. Nah, memori jangka panjang ini akan keluar untuk dipikirkan di memori jangka pendek. Jadi makanya ketika Anda mau tidur, itu orang banyak sekali melakukan refleksi. Dan yang kedua saat bangun tidur. Kan gini, pikiran bawah sadar adalah dunia yang gak pernah istirahat. Jadi makanya orang bermimpi itu karena apa? Karena ada manifestasi berpikir di bawah, dia keluar. Makanya orang bermimpi itu ketika apa? Mau bangun tidur. Nah, kalimat-kalimat tadi yang sudah Anda buat, hidup adalah A, aku adalah B, lalu aku di masa depan adalah C, gitu ya. Lalu ketika Anda tidur, Anda ngomong, hidupku indah, terima kasih, dan aku adalah orang yang tangguh, dan aku adalah orang yang bertidur. Diulang-ulang. Jadi Anda merepetisi kalimat afirmasi yang Anda ingin harapkan terjadi di masa depan. Saat mau tidur, ya tentu dengan berdoa ya, saat mau tidur, atau kalau mau pakai pendekatan lebih metafisik gitu kan, ada satu buah pendekatan yang bilang ketika Anda terbangun di malam hari, lalu katakan afirmasi itu. Itu ada juga. Bahkan dalam beberapa keyakinan saat kita sholat tahajud, gunakan itu. Jadi afirmasi diucapkan apa? Ketika mau tidur, saat bangun tidur, atau kalau mau pakai pengingat, reminder pakai handphone, ditulis. Saya adalah orang yang bersyukur dan saya adalah orang yang piawai berkomunikasi, hidupku berpikiran terbuka dan siap tumbuh. Itu ngebantu banget. Repetisi ya, repetition is the mother of learning. Nah, lagi-lagi nih yang jarang dilakukan, meditasi dan mindfulness. Meditasi nggak perlu meditasi yang ya ada bisa meditasi diam, meditasi gerak, yang jelas mendiamkan pikiran. Karena kan gini, sifat pikiran itu ke masa lalu atau ke masa depan. Saya melakukan tema-tema mindfulness tuh nggak yang meditasi, nggak. Saya baca buku gitu. Saya baca buku, makanya saya penikmat buku. Jadi dengan baca buku, saya bisa mindfulness. Karena apa? Kan kalau kita tahu ya, orang yang suka baca buku paham dong. Baca buku itu adalah kita berkomunikasi dengan orang si penulisnya.
baca buku itu kita sedang berkomunikasi dengan orang yang menulisnya, gitu kan. Nah jadi saya baca buku itu sedang mindfulness. Ya kalau lihat sosmed bagaimana, sosial media ya nggak mindfulness, karena apa, pikiran kita akan melayang-layang. Nah tadi ada konsep namanya embodied afirmasi, gitu kan, embodied affirmation. Jadi Anda ucapkan berulang-ulang sampai nanti akan terinstall, yang harapannya bisa meningkatkan self esteem Anda. Nah tadi ketika saya minta ada buat gerakan apapun itu, ada konsep namanya power zones. Power zone, zona power. Nah, ada satu pendekatan namanya Neuro Linguistic Programming di sini, NLP, kreatif NLP. Dia bilang, jangan keluar rumah tanpa Anda membawa power zones Anda. Oke. Power zone itu tadi kalimat afirmasi, gerakan-gerakan, musik-musik, atau apapun yang bisa Anda gunakan untuk mengakses si self esteem Anda, diri Anda yang percaya itu ada. Gitu. Nah, itu dia tadi beberapa tips, saya ulang lagi gitu ya. Beberapa tips buat metafora tentang kehidupan. Hidup itu ibarat A, diriku ibarat A. Silakan simbol-simbol yang merefleksikan diri Anda. Misalkan kalau pakai hewan gitu, kalau hidup saya adalah ibarat apa? Lebah. Itu kan. Ya pembelajar, tapi bisa menyengat juga gitu. Contohnya seperti itu. Lalu tulis afirmasi di masa depan. Oke, visualisasi, gunakan kaca. Sederhana loh kaca ini. Pangkatnya apa ya? Pangkat apa tuh? Oke, mungkin itu bagaimana pada akhirnya Anda bisa meningkatkan self esteem Anda. Gitu ya. Udah cukup kali ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi, dan mungkin dan Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan video rekaman yang ada di ini, dilihat ulang karena ada beberapa kata kunci. Bedanya kalau di Zoom itu saya ya menggunakan presentasi, tapi karena ini pakai Instagram, jadi ya sedapatnya untuk menyampaikan. Nah, buat Anda yang memang ingin serius mempelajari hipnosis, silakan Indonesian Hypnosis Center sebagai salah satu lembaga yang memang kita mengedepankan unsur pembelajar gitu. Jadi karena ilmu ya konsepnya terus belajar, karena dengan hal itu kita bisa bertumbuh. Jadi silakan, ini ada rekamannya. Silakan Bapak dan Ibu, nanti juga kalau mau nih bisa chat ke Instagram itu, ditanya apa sih yang tema-tema yang dibahas dan terkait dengan hipnosis yang tentunya saat ini gitu, karena kita juga masih mulai branding dengan menggunakan Instagram. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pemberdayaan diri, salam sehat. Silakan jika ada yang mau bertanya itu kan ya terkait dengan apa materi yang disampaikan. Kalau tadi ada perubahan gelombang alfa, theta itu umum lah di YouTube bisa dibaca. Jadi ketika hipnosis itu kan gini, orang masuk ke dalam gelombang apa? Theta. Jadi kalau orang masuk ke dalam gelombang theta apa? Dia reseptif terhadap ide-ide. Jadi hipnosis itu ada 4 fenomena. Fenomena pertama bagaimana menyampaikan informasi. Fenomena kedua bagaimana menerima informasi. Yang ketiga yang gak tampak nih prosesnya. Dengan apa? Keakraban. Lalu bagaimana how to-nya. Jadi kalau ngomongin hipnosis, kita gak bisa cuma lihat satu konsep saja gitu. Nah nanti Bapak dan Ibu yang tertarik belajar di IHC akan ketemu dengan saya. Diberikan kesempatan untuk sering menulis, cuman sekarang jarang menulis. Silakan, monggo jika ada yang mau bertanya, kita ngobrol santai. Tapi yang ada yang mau live juga monggo, silakan. Oke, yang belum sempat nanti silakan lihat rekamannya di Instagram dari. Kalau yang ada mau follow IG saya coach.usd. Nah, silahkan, gak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Coba saya lihat ada pertanyaan. Rekamannya nggak di YouTube Pak, tapi ini pangkatnya apa? Saya kurang paham dengan pertanyaannya Pak Firmansyah. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan cukup dipahami apa yang saya sampaikan. Tapi ya nanti Pak Lalang Jagat bisa lihat rekamannya Pak. Oke, silakan nanti di Instagram ini pasti ada rekamannya. Oke, bye-bye. Terima kasih.
Ini kalau Bapak lihat di belakang saya ini, saya termasuk pengepul ya, pengepul buku gitu kan. Jadi dari buku-buku ya, ya tentu buku-buku yang berhubungan dengan hipnosis itu kan. Karena hipnosis itu terus berkembang ya. Halo, halo Bu Dewi nih, gimana kabarnya Bu Dewi nih, pembelajar kita nih. Bu Dewi itu kemarin baru belajar hipnosis. Oke, jadi kalau ya karena saya hobi baca gitu ya, ya buku-buku di belakang saya tentang terkait hipnosis. Ada beberapa buku yang saya tinggal di kantor gitu. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam bahagia, bye. Habis istirahat ya. Makasih juga Bu Dewi, bye bye. Silakan nanti dilihat rekamannya untuk ditulis. Kalau mau menghapus kenangan pahit pada diri sendiri dengan self hypnosis bisa. Jadi gini, kalau menghapus memorinya, ini saya santai ya, silakan yang mau live nggak apa-apa. Kalau menghapus memorinya, Mas Risman, itu kan, itu kemungkinan besar butuh waktu, butuh proses. Karena memori itu akan tetap bertahan. Kan tadi ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Biasanya sesuatu yang tersimpan di jangka panjang ini sifatnya permanen. Karena melibatkan banyak unsur. Pertama apa? Ada gambar, warna, gitu ya. Gambar, warna, suara, itu memori ya. Yang kedua ada kata-kata. Yang ketiga ada emosi. Yang keempat ada tahapan. Yang ketiga ada makna. Coba sekarang saya tanya Mas Risman, mungkin nggak kelima tahap ini dihapus? Oke. Pertama gambar, bisa nggak gambar dihapus? Ya bisa. Nggak dihapus ya, dikurangi tingkat sensitifnya. Jadi ada 5 unsur memori ini nih Mas Risman. Kalau bicara soal kenangan ya. Yang bisa dilakukan sama self hypnosis adalah apa? Mengurangi tingkat sensitif terhadap pengalaman dan kenangan pahit itu. Gitu ya. Jadi bisa tapi nggak dihapus. Tapi dikurangi tingkat sensitifnya terhadap pengalaman itu. Karena kan memori ya permanen ya. Bahkan tanggal 17 kemarin gitu ya kan, saya baru melakukan terapi pada seorang ibu. Itu ada konsep namanya age regression. Saya minta kembali ke sebuah masa, di masa kecil tiba-tiba ada sebuah pengalaman yang muncul. Ajaib gitu kalau kita ngomongin ruang kesadaran, pikiran bawah sadar itu nggak main-main gitu. Jadi ada kan jagat besar, jagat kecil, gitu kan. Nah, ada semesta di dalam, ada semesta di luar, ada semesta di dalam. Nah, semesta di dalam ini pikiran bawah sadar, gudangnya informasi, unlimited, nggak terbatas. Nah, hipnosis sebagai salah satu cara untuk bagaimana tadi mengelola tadi file-file itu. Kan gini, komputer kan ada memori ya, ada data. Nah, hebatnya komputer apa? Bisa mengelola file-file menjadi folder-folder. Sama kayak pikiran bawah sadar kita. Kenapa sih ada orang punya pengalaman pahit? Karena dia nggak disimpan di file mana. Oke nih, file pengalaman pahit udah nggak berfungsi lagi, kita buang. Karena ada kalanya orang itu tetap menyimpan pengalaman itu. Karena mungkin, saya nggak tahu ya, di balik sebuah pengalaman pahit ada pengalaman manis. Jadi ada orang yang nggak mau melepaskan, namanya konsepnya secondary gain. Oke. Ntar rekamannya ada di sini. Yes, silakan Bu Dani nih. Oke, sampai ketemu lagi. Mohon izin pamit. Salam sehat. Silakan nanti dilihat rekamannya di IG ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Akhiri video.